Orang mau ngevlog malah nggak bawa speaker, jadi terpaksa, untungnya bawa headset gitu ya, nggak apa-apa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Adi Matref. Makan nggak traveling, di sini saja. Teman-teman gimana kabarnya selama beberapa pekan ini? Nggak beberapa pekan, malah beberapa bulan ini ya dunia sedang terlanda virus corona. Ya tahu sendirilah gimana dampaknya di berbagai negara gitu. Tapi untungnya alhamdulillah di Korea kan 1 bulan kemarin, mungkin 1 bulan atau 2 bulan kemarin itu benar-benar parah. Banyak sekali fasilitas itu jadi sepi, kayak mall, tempat-tempat umum, kayak tempat-tempat wisata juga banyak yang tutup gitu. Terus pabrik-pabrik jadi pada sepi gitu. Dan sekarang kok kebetulan sedang masuk ke Indonesia ya wabah corona, dan makin meningkat gitu ya. Semoga saja teman-teman bisa bersama-sama, nggak cuma dari pemerintah, tapi kita juga semua gotong royong untuk saling menjaga kebersihan dan juga mengikuti arahan dari pemerintah ya. Jadi teman-teman, saya tuh bukan mau menceritakan tentang bagaimana penanggulangan atau kondisi tentang virus corona di Korea itu, enggak, tentang COVID-19 ini di Korea itu enggak. Cuman saya mau sedikit bercerita, berbagi informasi kepada teman-teman bagaimana dampak dari virus corona di Korea, yang alhamdulillah sekarang tuh dampaknya sudah menurun ya. Jumlah yang sembuh tuh udah meningkat banyak, dan juga yang meninggal tuh sedikit gitu. Terus yang terinfeksi juga sekarang tuh yang positif terkena virus juga udah berkurang gitu, udah mulai agak normal. Cuman ya masih dalam tetap pengawasan pemerintah, banyak yang belum berubah ya. Dan teman-teman, saya udah merangkum sedikit ya, saya sampaikan beberapa aja yang banyak kami alami gitu bagi para pekerja migran di Korea, TKI gitu, tenaga kerja Indonesia, yang kami alami gara-gara virus corona itu apa aja gitu. Yang pertama tuh teman-teman ya, dampak dari virus corona bagi para TKI itu, jadwal kerja banyak yang berubah gitu. Misal yang tadinya ada 3 shift, pagi, siang, dan malam, itu pergantian shift. Sekarang tuh nggak kebanyakan, tapi ada teman saya. Jadi saya di sini mau menceritakan tentang apa yang saya alami sendiri. Jadi ada dari beberapa teman saya itu yang tadinya 3 shift, pagi, siang, dan malam, ada pergantian shift. Sekarang tuh dijadikan 1 shift saja. Jadi shift siang dan shift malam itu ditutup, nggak ada. Karena sepinya orderan barang, permintaan barang, jadi banyak pabrik yang nggak bangkrut, cuman sedang sedikit mengurangi jam kerja gitu. Ada juga tuh yang sistem kerjanya, waktu kerjanya tuh jadi hari ini kerja, besok enggak, kayak gitu. Jadi bos bisa membayar gaji karyawan itu cuma setengah ya kan, karena biasanya kerja 30 hari, ini jadi 15 hari. Dan kalau di pabrik tempat saya bekerja sendiri itu berubah sedikit. Sebenarnya biasanya kalau dari musim dingin ke musim semi itu pekerjaan masih ramai banget gitu. Cuman karena dampak dari virus corona ini, sepinya orderan barang-barang, nggak ada lembur malam. Biasanya sampai jam 9:30, kalau musim semi gini masih banyak lemburan. Sekarang udah nggak pernah. Sabtu Minggu pun libur terus. Biasanya kalau musim semi itu bisa nerima gaji sampai 3 juta gitu. Sekarang cuman ya alhamdulillah sih sekitar 2 juta berapa gitu, atau 2 juta sekitar segitu. Ya mudah-mudahan bisa normal kembali ya. Terus teman-teman, dampak yang kedua yang benar-benar kerasa itu yang jelas gaji berkurang ya kan. Seperti dari awal tadi yang poin pertama tentang jadwal pekerjaan yang berkurang, otomatis gaji juga berkurang ya kan. Tapi untungnya ya masih dapat gaji, untungnya itu aja. Untungnya tuh pabrik-pabrik tuh nggak tutup gitu, masih, walaupun orderannya sedikit, tapi mereka masih ya gimana ngatur karyawannya biar tetap dapat gaji gitu.
Terus yang ketiga itu nilai tukar nih. Jadi dari sistem kerja, waktu pekerjaannya banyak yang berkurang, terus gaji yang berkurang, tapi nilai tukar mata uang, kurs dari won ke rupiah itu jadi naik. Karena rupiah sekarang sedang terjadi corona, itu kurs mata uang rupiah lagi anjlok ya. Jadi won tuh kalau ditukar ke rupiah itu jadi banyak banget gitu. Kemarin kalau nggak salah kurs per 1 won itu jadi 13 rupiah ya, kalau nggak salah gitu. Silakan teman-teman bisa dikurskan sendiri nilai tukarnya itu berapa. Yang jelas kalau misalnya nanti tuh rupiah tambah anjlok, mungkin bisa saja menyentuh ke poin 15. Tapi ya sebenarnya ini kalau buat para pekerja asing ya, entah itu di Korea, Taiwan atau di mana saja, itu ada untungnya. Cuman ya kasihan juga untuk pemerintah dan perekonomian di Indonesia, ya kasihan. Semoga tetap cepat-cepat bisa pulih gitu. Terus poin berikutnya tuh kayak jadwal, ini poin keempat ya teman-teman ya, jadwal pulang atau berangkat itu banyak ditunda, ya kan. Jadi misal tuh kalau kita yang mau pulang dari Korea ke Indonesia itu harus menyertakan, kalau nggak salah sih ya, harus menyertakan surat sehat dari pemerintah Korea gitu untuk dikasih ke Indonesia gitu. Itu kalau nggak salah gitu. Terus di Indonesia karena sedang rame-ramenya virus corona, itu sekarang jadwal kayak prelim gitu, jadwal terbang ke Indonesia sedang ditunda dalam waktu yang tidak bisa ditentukan tuh. Kasihan teman-teman yang mau terbang, yang udah dapat jadwal prelim tuh. Banyak-banyak berdoa ya teman-teman ya. Terus teman-teman yang kemarin pada pulang cuti itu mau balik ke Koreanya lagi juga nggak tahu gimana. Terus teman-teman yang habis kontrak dan mau re-entry itu kan harus prelim juga tuh, walaupun beberapa hari doang, nggak kayak yang PBT prelimnya bisa 1 minggu full. Tapi kalau yang re-entry kan enggak ya, kalau nggak salah ya, itu tetap kan karena jadwal prelim ditunda, karena nggak boleh kumpul-kumpul banyak orang. Nggak tahu sampai gimana nanti perkembangannya, nggak tahu kalau yang re-entry juga gitu. Agak berisik, sorry ya teman-teman ya. Terus yang berikutnya itu biasanya di Korea tuh pekerja asing tuh banyak kegiatan sosial ya, kayak mungkin konser, pengajian, atau kegiatan positif kayak penyuluhan tentang kewirausahaan, tentang perbankan gitu, biasanya ada nggak setiap minggu, ya ada lah biasanya gitu, dari KBRI gitu biasanya ada. Karena virus corona dan nggak boleh kumpul-kumpul itu nggak pernah ada sekarang. Ya semoga saja nanti kedepannya udah mulai ramai lagi gitu. Terus bahkan nih teman-teman, Kedutaan Besar Republik Indonesia aja ditutup di hari Minggu. Jadi teman-teman yang bisa izin untuk perpanjang paspor dan mengurus keimigrasian di hari Minggu, nggak bisa hari biasa, itu susah. Kayak saya mau perpanjang paspor, bisa izinnya tuh hari Minggu doang, bisa keluarnya. Itu susah, nggak bisa. Jadi kemarin saya minta izin ke orang pabrik hari biasa, itu aja sama mereka benar-benar dipertimbangkan gitu, gimana ya. Ya mereka nggak mau rugi sih, tahu sendiri lah orang Korea gimana. Terus ya gitu, sampai KBRI aja jadwal hari Minggunya juga ditutup gitu. Terus juga kayak nggak bisa liburan, yang jelas nggak bisa piknik ya kan. Biasanya 1 minggu kalau misalnya libur tuh pada main, pada kumpul-kumpul di daerah Ansan tuh kan, pada Norebang. Sekarang tuh udah nggak bisa. Jangan kan Norebang, rumah makan di Korea, rumah makan restoran Indonesia aja banyaknya sepi ya, tapi nggak tutup sih gitu. Nggak bisa main-main lah, nggak bisa keluar-keluar. Bukan cuma keluar, ibadah ke masjid juga tuh nggak bisa karena emang ditutup. Karena ditutup gitu. Terus ini berisik banget gimana ya, bingung saya. Terus di rumah tuh cuman kegiatannya tuh bingung kalau libur tuh mau ngapain. Biasanya makan di pabrik, dapat makan di pabrik, ini kita ada pengeluaran lagi, harus nyetok makanan gitu buat masak gitu. Ya otomatis pendapatan sedikit ya, pengeluaran jadi agak banyak.
ya mudah-mudahan tetap doa kita bisa cepat berlalu virus ini. Terus teman-teman juga jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, jangan lupa pakai masker kalau misalnya pergi-pergi. Jangan lupa juga jaga jarak paling tidak tuh 1 meter ya kalau misalnya di tempat umum kayak di kereta atau di bis gitu. Kalau lagi antri apa itu jaga jarak paling tidak 1 meter. Jangan keluar rumah kalau misal nggak perlu, kecuali mendadak atau benar-benar terdesak keluar rumah atau ke tempat umum gitu. Jangan sampai. Tetap jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, rajin olahraga biar sistem imun kita kuat, dan jangan lupa ibadah dan juga banyak-banyak berdoa. Semoga virus ini bisa cepat-cepat berlalu dari tempat tinggal kita, entah kita lagi tinggal di Korea atau di mana saja, di Indonesia, di mana saja, cepat berlalu dan bumi cepat sehat kembali. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.